Jadi sekarang Abi udah bebas. Kamu jangan halu ya, jangan mimpi kamu. Kamu itu kan pembunuhnya Bu Gina. Kamu itu buronan dicari-cari sama polisi. Sudah, lapor polisi saja. Nih, ini buronannya nih. Bangun. 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 pusing. Sakit tahu nanti gue laporin polisi. Diam. Lo tuh buronan. Gak mungkin lo bebas mudah. Apa sih yang gak mungkin di dunia ini buat Bianca? Semua itu mudah, tau gak? Lupa, kalau Bianca ini masih punya suami yang bisa nolongin Bianca, asalkan Bianca kasih imbalan tentang Aisyah. Kenapa kemarin lo bohongin gue? Hah? Kenapa lo gak kasih tahu di mana Aisyah? Gue yang ngasih tahu di mana Aisyah. Ya gimana bisa gue ngasih tahu di mana Aisyah? Kalau gue nggak percaya sama lo. Lo kan yang bawa polisi saat ketemu gue. Hah? Gue gak ngelapor polisi sama sekali ya. Bohong. Gue kesana lo gak ada. Bohong! Bianca, gue gak bohong ya. Di mana nih? Di mana Aisyah? Gak kasih tau gue. Di mana Aisyah? Di mana? Enggak, aku harus temuin anak aku. Jamila, aku harus tanya dia. Aku harus temuin anak aku sekarang. Aisyah? Aisyah kemana? Aisyah? Nggak ada. Aisyah, Pak! Bapak! Pak! Pak, ini Aisyah. Tiba-tiba nggak ada di kamarnya. Ibu sudah bawain sarapan buat dia. Tolong kalian cari ya. Kasihan, Ibu takut dia kenapa-napa. Dia masih belum sehat, Pak. Kondisi mental juga belum baik. Iya. Tolong, Pak. Iya, Bu. Cepetan. Iya. Oh, ya Allah, Aisyah. Kemana? Tapi berhubung karena biar kalian happy. Sini, gue kasih tau. Sini. Mau tahu nggak? Sini. Sedia. Perempuan jahat. Apa lagi? Senyum jangan ketawa-tawa terus ya. Kamu bisikin apa ini Sedia? Kasih tahu ke mama kamu bisikin apa? Mau tahu? Sini. Gue bisikin juga. Ya. Aku mau bisikin. Kurang ajar kamu ya. Bianca, kurang ajar kamu. Kamu jangan pergi kamu sini. Bianca. Bianca. Apa sih kamu keluar? Keluar kamu dari rumah ini. Keluar kamu. Keluar, mama bilang. Pergi kamu. Mama, kasar banget. Pergi, mama bilang. Mama kenapa sih? Makin nanya lagi kenapa. Mama nggak mau kamu ada di sini. Pergi kamu. Mama nggak berhak yang ngusir-ngusir aku. Apa kamu bilang mama nggak berhak? Mama berhak karena mama ada mama di bas. Dan kamu bukan bagian orang penting lagi di rumah ini, Pak. Aku ini istrinya Mas Dimas, Ma. Kok masih bisa enggak lagi sih? Dimas akan sayang sama kamu. Aku masih istrinya Mas Dimas, jadi selama Mas Dimas nggak ngusir aku, jadi Mama nggak usah repot-repot untuk ngusir aku, karena aku nggak akan pergi dari sini. Ini kamu ngomong kayak gitu sama mama. Jangan mentang-mentang Dimas lagi keluar ya. Gak ada di rumah ini terus kamu seenak-enaknya di sini. Aku nggak pernah takut Mas Dimas ada Toto. Tenang. Aduh. Pergi. Mama bilang pergi. Mama pergi. Mama pergi. Kalau Mama nggak suka sama aku, pintu keluarnya Mama keluar aja. Mama aja yang pergi dari sini. Keterlaluan kamu ya. Udah berani kamu ngomong mama kayak gitu. Hah? Aku kan selalu berani. Kapan aku takut? Udah, aku mau tidur. Bye. Kurang ajar ya. Kurang ajar. Dia benar-benar udah ngelawannya. Kurang ajar dia ya. Benar-benar keterlaluan kamu ya. Jangan senang-senang dulu kamu itu. Hey, I don't care. Mama pikir aku peduli. Mama mau ngelakuin apa aja. Silakan, aku tunggu. Mama mau ngelakuin apa ke aku. Kamu lihat nanti ya.
di sini? Hah? Alamat yang dibilang Bianca tadi, aku nggak mungkin salah. Itu kan alamat rumahnya Akbar. Berarti Aisyah tinggal di rumah Akbar. Astaga. Kok mirip Aisyah? Ya Allah. Jangan-jangan yang aku lihat waktu itu memang benar Aisyah. Ya Allah, ya Allah. Kalau benar seperti itu, berarti aku yang bodoh banget. Udah di depan mata dan aku nggak bisa kenalin Aisyah. Itu Akbar. Mau kemana nih? Iya, Bude. Jamila, aduh. Bude udah gak sanggup lagi ngurus bayi ini, Jamila. Bayangin aja semalaman ya nangis terus. Sampai Bude itu begadang semalaman suntuk. Aduh gimana? Bude kayaknya ini nyerah deh, Jamila. Bude nyerah. Sekarang kamu mending pulang kampung ya. Urusin ini anak. Ya ampun Bude, please deh Bude. Kemarin Bude sendiri yang bilang saya pulang. Kemudian Bude sekarang suruh pergi. Ah gimana sih Bude? Jadi kamu nggak mau pulang kampung? Awas ya, kalau ada apa-apa sama bayi ini, kamu jangan nyalain Bude ya. Bude jangan kayak gitu dong. Bude kalau bayinya rewel itu, ya Bude bawa ke rumah sakit, ke dokter. Mungkin dia kenapa gitu Bude. Anak saya kan? Anak saya kan yang barusan itu, ha? Iya kan? Anak saya sakit. Sakit apa? Ayah di mana? Apa? Kasih tahu. Sayang tuh lagi telepon. Gak ada hubungannya sama anak kamu, apalagi sama bayi kamu. Bang, itu pasti bayi saya. Kasih tahu dia di mana. Saya nggak tahu. Kasih tahu nggak? Apaan sih Aisyah? Kamu memang harus dikasih pelajaran ya. Enggak, kasih tahu. Saya mau pergi. Dia mana? Jangan sama kamu. Aisyah. Aisyah. Jadi ternyata selama ini benar. Perempuan yang tinggal di rumah Akbar itu memang Aisyah. Aisyah, kamu gak apa-apa? Mas Akbar, aku dengar dia teleponan ngomongin soal bayi. Aku yakin itu anak aku, Mas. Udahlah Aisyah. Mau sampai kapanpun, perempuan jahat ini gak bakal mau ngaku. Kita lihat aja nanti.
Allah itu maha adil. Iya, tapi Mas Akbar. Aisyah, aku yakin suatu saat nanti kejahatan perempuan ini akan bongkar semua. Dan kita bakal dapetin anak kamu yang udah hilang. Apa? Anak Aisyah hilang? Akbar, kamu jangan sembarangan ya, nuduh-nuduh saya. Emangnya saya mencuri anaknya Aisyah? Hah? Punya bukti apa kamu? Lagian Aisyah sendiri tuh, yang nggak percaya kalau anaknya mati. Akbar, mendingan kamu bawa tuh Aisyah ke rumah sakit jiwa. Urus tuh. Udahlah, Bu Jamila. Kita lihat aja nanti ya. Dengar, saya akan balas perbuatan kalian. Ayo Aisyah. Ngapain kalian ngeliatin saya? Udah bubar. Males saya belanja. Ya Allah, ini enggak mungkin. Apa yang tadi Akbar bilang? Anak Aisyah hilang. Jadi Aisyah udah melahirkan dan kehilangan bayinya. Bro, sorry banget nih. Gue lagi butuh banget. Lo bisa nggak kasih gue sekarang? Soalnya adek gue nih mendadak lahiran. Bayinya prematur. Jadi ya gue harus bayar semua biaya rumah sakit. Apa jangan-jangan waktu itu Akbar pinjam uang untuk biaya lahiran Aisyah? Yang Akbar bilang itu adiknya, itu padahal Aisyah. Astaga. Padahal aku punya kesempatan untuk membantu. Tapi aku malah jual mahal. Bukannya buru-buru menolong, malah aku mempersulit keadaan. Apa gara-gara mereka kurang uang terus bayi Aisyah hilang? Atau apa? Yang jelas aku jahat banget sama Aisyah. Di saat-saat terberatnya, saat dia melahirkan anaknya, saat dia perlu bantuan, aku malah mengabaikan dia. Dan aku gak menolong Aisyah. Maafin aku Aisyah. Maafin aku. Ini Pak Dimas tempatnya. Semoga Pak Dimas nyaman ya di sini. Ayo silakan masuk. Biar saya bantu bawa. Aisyah. Sepertinya dokter Natasha salah. Percuma membawa aku pergi sejauh ini. Karena ingatan tentang Aisyah selalu ada di hati aku. Dan gak akan pernah bisa hilang. Gak peduli sejauh apapun aku pergi. Aisyah, kau makan dulu ya. Sedikit aja nih. Biar perut kamu keisi. Aku gak lapar Mas Akbar. Sedikit aja ya. Akbar, Iya, Bu. itu ada temen kamu kesini. Yang kaya itu. Hah? Siapa, Bu? Itu siapa ya, Ibu lupa. Pak Setia. Oh, Setia. Aisyah. Akhirnya gue nemuin.
jangan menghindar lagi, gue mohon. Aisyah, jangan khawatir ya. Gue akan lakuin apapun terhadap lo, kecuali untuk membantu. Please. Aisyah, jadi kamu kenal sama Setia? Apa jangan-jangan lu suaminya Aisyah? Bukan. Bukan suaminya. Gue cuma iparnya. Dan tadi gue sempat dengar kalian ngobrol di pasar soal bayi yang hilang. Apa yang terjadi? Hah? Akbar, tolong lu jelasin sama gue apa yang terjadi. Ini bro, lu ingat kan waktu malam-malam itu gue minta lu kasih uang ke gue? Nah waktu itu uangnya buat bayar operasinya Aisyah melahirkan. Cuma bayinya Aisyah meninggal. Mas, bayi aku nggak meninggal, Mas. Aisyah, aku belum selesai cerita. Jadi bayinya Aisyah itu ditukar sama bayi yang udah meninggal. Dan sampai sekarang kita nggak tahu keberadaan bayi itu di mana. Dan gue percaya sama Aisyah. Iya. Kita semua percaya sama dia. Aisyah, kita harus bicara dulu. Please. Tadi Mas, sekarang waktunya kita jalan-jalan. Yuk, kita cari udara segar. Saya di sini aja, Dok. Tadi Mas, tujuan kita kesini kan supaya Bapak bisa istirahat dengan tenang. Mudah-mudahan dengan kita cari udara segar, pikiran Pak Dimas juga jadi bisa lebih jernih. Ayo Mas. Ayo Pak Dimas, maksud saya. Panggil saya senyaman dokter aja. Dokter masih mau melihat saya atau mau ngajak saya keluar? Iya, ayo kita keluar. Ayo Mas. Mas Setia, Mas kesini mau nyuruh aku pulang ya? Kalau emang iya, maaf aku nggak bisa Mas. Aku nggak bisa pulang ke tempat yang penuh kemusuhan, kesalahan, penderitaan kayak gitu. Aku nggak bisa Mas, aku nggak sanggup. Walaupun aku cinta sama Mas Dimas, untuk pulang ke sana aku nggak bisa Mas. Aisyah, ternyata meski Dimas sudah menyakiti hati kamu begitu dalam, tapi kamu masih aja mencintai dia. Kamu masih ingat sama dia.
Sementara aku yang sangat mencintai kamu, Aisyah. Tapi aku yakin gak pernah sedikit pun kamu akan mengingatku. Aisyah, lo mau pulang atau enggak? Gak masalah. Gue cuma minta jangan menjauh lagi dari gue. Please, gue mohon. Ya, seperti tadi yang gue bilang, gue akan membantu lo menemukan kembali anak lo dan membawa kembali kehidupan. Makasih, Mas. Makasih. Kepala aku pusing. Pusing? Lo harus istirahat. Ayo gue antar. Apa kamu bilang Bianca kembali ke rumah kamu? Iya. Kok bisa? Ya kan buronan. Itu dia Pak Herman. Saya juga nggak ngerti dan nggak tahu gimana kejadian yang sebenarnya. Tapi yang pasti semua kasus soal Bianca itu udah selesai, udah clear Pak. Dan statusnya si Bianca itu juga udah bukan buronan lagi. Ini ya Pak, rasa-rasanya Bianca itu manfaatin anak saya deh. Dia manfaatin Dimas. Astaga. Maaf ya Pak Herman, Bianca itu jahatnya tuh udah keterlaluan sekali Pak. Jadi harapan Pak Herman untuk membuat Bianca jadi tobat, sorry deh Pak, kalau menurut saya itu cuma harapan Pak Herman, harapan yang kosong, gak akan mungkin terjadi. Karena bukan apa-apa, Bianca itu, maaf ya, maaf banget. Sama banget seperti mamanya. Udah rusak sampai ke akar-akar. Tapi aku masih yakin bisa merubah dia. Aku nggak akan menyerah. Aku akan manfaatkan sifat matre dia untuk dekat dengan aku nanti. Please deh Pak Herman. Itu sih menurut saya impian kosong. Halo, Pak Pengacara. Saya mau bicara sama Anda. Kita bisa ketemuan. Oke, baik, baik. Bikin repot aja ini anak. Jadi ribet kan kalau saya harus ngantar kamu ke dokter. Kamu itu kenapa sih? Belum pernah aku nemu bayi serewel kamu. Gimana Mas Dimas? Jadi lebih tenang kan perasaan kalau menghirup udara segar? Terima kasih ya, Dok. Saya mau beli minum, sekalian saya beliin buat Mas Dimas ya. Jangan repotin, Dok. Nggak apa-apa, nggak sama sekali kok.
Sebentar ya. Dok, jangan dingin. Usahain aja. Saya boleh beli air mineral? Tolong berapa? Satu ya. Bu, air mineralnya dong. Cepetan. Ini bayinya rewel aja. Entar. Makasih ya. Maaf, ini kenapa ya? Kok bayinya nangis terus? Aduh, aku jawab apa ya? Jangan-jangan kalau salah jawab malah bikin orang curiga. Saya juga nggak tahu. Ini anak dari lahir nangis terus. Kalau dengar tangisannya sih, seperti dia sakit, Nek. Kebetulan saya Natasha, saya dokter. Kalau Nenek mau, di dekat sini ada klinik. Biar saya bawa ya, biar saya coba periksa. Iya dok, terima kasih. Ya udah kalau gitu, ayo Nek. Iya. Sini nih. Dia nangis ya, dia kan. Iya. Siapa? Iya Mas Dimas, jadi waktu tadi saya beli air, ketemu sama nenek sama adik bayi. Tapi adik bayinya nangis terus. Kalau saya perhatiin, sepertinya sakit. Jadi saya mau minta maaf ya, sepertinya acara jalan-jalannya kita tunda dulu. Supaya saya bisa bawa dia untuk diperiksa. Nggak apa-apa. Udah, ayo Nek. Bayi ini melihatnya menangis. Kenapa hati aku rasanya ikut sedih ya? Nek, ini bayinya udah saya kasih obat. Tapi saya juga nggak tahu kenapa dia masih nangis sampai sekarang. Tapi kalau saya boleh saran, jangan dikasih jamu lagi ya, Nek. Kasian, bayi ini kan baru lahir. Maaf dok, saya nggak tahu. Saya kasih jamu karena saya terbiasa dengan obat-obatan tradisional. Kalau saya boleh tahu, kenapa bayi ini sama nenek ya? Emangnya ibunya di mana? Ibunya terpaksa kerja di kota. Maklum, kita ini kan orang susah. Kalau nggak kerja ya nggak bisa makan dok. Gitu ya. Nih, bayinya boleh saya gendong? Silahkan pak. Mas Dimas kenapa kelihatan sedih saat liatin bayi itu? Apa dia teringat sama anaknya? Kan kemarin dia cerita, istrinya yang pergi sama laki-laki lain itu pasti sudah melahirkan. Karena perutnya sudah mengecil lagi. Syukurlah bayinya udah berhenti nangis. Pasti ini karena obat manjur. Makanya si bayi berhenti nangis. Mana susunya dokter? Ya. Mas Dimas, bayinya biar minum susu dulu ya. Biar saya yang kasih, dok. Mana?
Ya Allah, perasaan apa ini? Kenapa memeluk bayi ini rasanya hatiku hangat. Bahkan rasanya seperti nggak ingin melepasnya lagi. Nek, saya rasa sebaiknya adik bayinya biar di sini dulu ya malam ini. Karena kalau saya lihat kondisinya, sepertinya dia masih perlu saya tangani. Jadi biar bisa saya kontrol, ya. Daripada repot-repot, mending iya-iyain aja kali ya. Lagian kan di sini ada suster yang jaga, jadi aku nggak perlu begadang. Aduh, gimana ya? Tapi gimana nanti biayanya? Nenek nggak usah khawatir. Kalau soal biaya, kalau memang nenek nggak mampu untuk bayar, biar saya aja yang tanggung biayanya. Aduh, terima kasih sekali, Dok. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Wajah Mas Dimas, kenapa sekarang terlihat berseri-seri? Dari kemarin, dia nggak pernah terlihat sebahagia dan senyaman ini. Sepi banget ya rumah. Tadi di depan mobil Setia juga belum ada. Berarti si Setia belum pulang dong. Kemana ya Setia ya? Tadi kenapa ya? Habis dibisikin sama Bianca, terus dia main pergi buru-buru aja. Dan sampai sekarang belum balik-balik juga. Kemana ya dia? Telepon aja kali ya. Alhamdulillah, akhirnya Aisyah bisa tidur pulas. Ini pasti pengaruh obat yang diberikan dokter tadi. Syukurlah, Bu. Kasihan dia, beberapa hari ini nggak bisa tidur. Tidur sebentar terbangun, teriak-teriak panggil-panggil anaknya. Maaf ya, Bu. Yes, Mom. Setia, kamu tuh di mana sih sekarang? Hah? Tadi kamu habis dibisikin sama si Bianca, terus kamu main pergi-pergi gitu aja. Sampai sekarang belum balik-balik juga ke rumah. Kemana kamu? Apa gue kasih tahu Mama soal Aisyah? Enggak. Mendingan Mama gak usah tahu soal ini. Ntar heboh lagi. Setia, kamu denger gak sih suara Mama? Kedengeran kan suara Mama, kok kamu diam aja? Jawab dong. Mam, aku lagi di tempat teman lagi ngobrol. Gak enak kalau terima telepon. Nanti setia telepon lagi ya. Baik. Setia, kamu jangan bohong. Halo? Ini si Setia kok jadi gitu sih? Main dimati-matiin aja handphonenya. Dimas, kayaknya udah lelah. Kalau Mas Dimas capek, saya aja yang jaga bayinya ya. Nggak apa-apa, Dok. Biar saya aja. Terima kasih. Aku nggak nyangka, ternyata Mas Dimas ini sangat kebapaan dan sayang sekali sama anak kecil. Dia ini betul-betul suami idaman.
Syukurlah aku sekarang udah nggak ngurusin bayi itu lagi. Bisa santai. Iya, halo. Iya, Bude. Jadi gimana? Bude jadi bawa dia ke dokter? Udah, ini juga udah lagi di dokter. Tapi disuruh nginep karena anak kamu sakit. Ih, Bude ngapain sih? Pakai segala nginep-nginep gitu. Udah deh, Bude, mendingan pulang deh. Gak usah pakai nginep segala. Bude kan tinggal minta obat, terus nanti rawat sendiri di rumah. Aku nggak mau nanti ada orang curiga, terus nyelidikin kita. Aduh, nggak mau deh, Bude. Kamu itu, jangan ngeribetin Bude lagi. Bude itu pusing kalau kamu ganti-ganti rencana gitu. Udah, Bude gini aja deh. Mendingan Bude balikin lagi deh ke Jakarta. Apa? Balik ke Jakarta? Iya, Bude. Aku sama Mas Karto mau pindah ke tempat lain. Di mana orang-orang tuh nggak tahu aku sama Mas Karto. Jadi aman. Ya udah kalau gitu, Bude ambil dulu bayinya ya. Tidur tenang Mila. Besok ketemu lagi. Mendingan aku bawa diem-diem sekarang bayi ini. Gak usah pamit dulu sama dokter ya. Daripada nanti aku ditanya-tanya.
bayi itu... Kenapa bayi itu nangis ya Mas ya? Saya nggak tahu dok, tadi saya tinggal lagi tidur, tapi kenapa sekarang nangis lagi? Kita cek ya. Ini bayinya mau dibawa kemana, Nek? Ini bayinya mau dibawa kemana, Nek? Mau ketemu sama ibunya. Malam-malam gini, mau ketemu sama ibunya. Nek, bukannya kata Nenek ibunya kerja di kota ya? Itu kan jauh, Nek. Nggak mungkin ada kendaraan malam-malam seperti ini. Iya, ibunya hari ini mau pulang, jadi nih saya bawa balik dulu. Tapi Nek, kondisi bayinya nggak memungkinkan. Kalau nggak, saya minta tolong. Nenek bilang sama ibunya, suruh datang ke sini untuk menemani bayi ini yang sedang dirawat. Karena bayi ini sedang butuh perawatan, Nek. Kalau Nenek sayang sama bayi ini, sama cucu Nenek, tolong perhatikan keselamatannya. Aduh, gimana ini? Iya, Nek. Kalau melihat kondisi bayinya, kondisinya belum pulih. Jadi sebaiknya memang malam ini di sini dulu biar saya rawat. Kalau Nenek memang bingung bagaimana nanti jelasin sama ibunya, nanti saya yang bantu. Biar ibunya datang ke sini, nanti saya yang jelasin tentang kondisi anaknya. Kalau aku nonton, bisa-bisa mereka malah curiga. Mendingan iya-iyain aja dulu deh. Oh iya ya, nanti kalau ibunya sudah pulang, saya suruh langsung datang ke sini ya. Ketemu sama dokter. Kalau gitu, saya minta tolong sama dokter titip cucu saya. Iya. Saya permisi, Dok. Mas, saya heran bayi ini tadi dipegang sama neneknya menangis, tapi begitu kena sentuhan tangannya Mas Dimas, dia langsung tenang, langsung berhenti nangis, bukan langsung tidur. Saya juga nggak tahu, Dok. Saya merasa dekat dengan bayi ini. Tapi Mas Dimas, ngerasa ada yang aneh nggak sama neneknya? Saya kok ngerasa kayak neneknya itu nggak sayang sama bayi ini. Dia nggak ngerawat bayinya dengan benar. Coba lihat, bayi ini kurus,
Dia lapar terus. Seperti nggak dikasih ASI. Lagi pula bayi itu peka sama siapa yang merawatnya. Lihat aja sendiri. Tadi dia nangis terus kalau sama nenek tadi. Sementara sekarang dia bisa tenang di sini. Saya pikir cuma saya yang merasakan itu. Ternyata dokter juga. Mereka berdua ngomongin apa? Kok bisik-bisik gitu ya? Jangan-jangan mereka udah mulai curiga bahwa bayi sialan itu bukan cucuku. Aduh, ini gawat. Mari, silakan. Terima kasih, Pak Herman. Silakan duduk, Pak Pengacara. Berani-beraninya dia bawa tamu ke rumah ini tanpa kasih tahu aku dulu lagi. Dia pikir dia siapa? Emang ini rumahnya dia? Ada apa nih Bapak memanggil saya kemari? Begini, Pak Pengacara. Sepertinya anak saya, Bianca, gak bakal bisa berubah jadi anak baik. Hah? Pengacara? Ngapain dia panggil pengacara dan sebut-sebut nama Bianca? Jadi, saya kan pernah bikin surat wasiat. Saya mau merubah itu. Andai kata kenapa-napa pada diri saya, Anda sumbangkan semua harta saya ke panti asuhan. What? Dia mau sumbangin semua hartanya ke panti asuhan? Wah, enggak. Enggak boleh lakuin itu. Baik Pak, nanti saya akan buat perubahan surat wasiat Bapak. Nanti akan saya langsung kasih ke Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak Herman. Oke, fix. Aku harus bicara sama pengacara itu. Pak. Maaf. Bisa kita bicara? Ada apa ya Bu? Anda ini siapa ya? Saya mantan istrinya Mas Herman. Nama saya Siska. Tadi saya dengar katanya Mas Herman mau merubah nama anak kami, Bianca, agar tidak ada di dalam daftar waris, betul? Gini Pak, boleh bantu saya agar beliau tidak mengubah itu semuanya? Kalau enggak, anak saya tidak mendapatkan harta apa-apa dong dari ayah kandungnya. Jangan, Pak. Tetap ikutin sesuai permintaan Pak Herman. Jangan dengerin perempuan ini. Dia cuma mantan istrinya Pak Herman. Kamu bisa diem nggak? Ngapain kamu ikut campur urusan saya? Pastinya saya di sini karena Bang Herman butuh saya. Dan Bang Herman menyuruh saya untuk mengawasi Anda, Bu Siska. Dan Anda mau berbuat licik ya? Benar-benar tidak tahu malu, Bu Siska. Ya, Pak, silakan. Saya antar. Pak, awas kamu. Urusan saya belum selesai sama kamu. Awas kamu. Bianca, ayo angkat nak, telepon mama.
Ada apaan sih, Ma? Mama nelfon aku tuh masih ngantuk tahu. Bianca, bisa-bisanya ya kamu masih tidur nyenyak? Mama itu ada kabar urgent, penting. Pokoknya kamu harus lakukan satu hal sekarang. Urgent apaan lagi sih, Ma? Kalau kamu nggak mau mendengarkan Mama, nggak apa-apa. Tapi kita tidak akan mendapatkan harta lelaki tua itu sepeser pun. Mau kamu? Apa? Itu Kemal tua itu mau ngapain lagi sih? Banyak banget maunya. Mama kasih tahu kamu ya. Laki-laki tua itu akan menghapus nama kamu, Bianca, dari daftar surat wasiat. Terus aku harus gimana, Ma? Jangan sampai ya kita nggak kebagian satu peser pun. Makanya Mama minta kamu lakuin satu hal apapun terserah. Yang penting kamu harus meyakinkan Papa Herman kalau kamu sudah berubah menjadi anak yang baik, yang cantik, yang manis. Pikirin gimana caranya Mama kamu tahu. Yang penting kamu harus berubah menjadi anak yang baik. Oke sayang? Dasar preman tua, bikin repot aja. Tapi aku juga nggak mau kehilangan harta itu. Gimana ya? Ya udah, Ma. Oke. Alhamdulillah, badan aku udah gak panas. Setia? Aisyah. Sorry ya. Semalam ngobrol sama Akbar, sama Om, sama Tante jadi ketiduran. Tapi finally gue udah tahu semuanya sekarang. Soal Jamila sama Nenek Darsi yang lo curigain bawa kabur bayi lo. Aisyah, lo tenang aja. Pagi ini akan gue selidikin mereka. Oke? Dan gue janji akan bawa pulang anak lo. Gue jalan sekarang ya. Mas Setia? Ku yang selalu menjagamu, namun dia yang milikimu. Semua tak jadi kenyataan, biar ku tahan semua. Makasih banyak. Ya Allah, alhamdulillah. Anak mama sholat, Bianca. Nggak salah lihat nih mama nih. Seneng deh nak, mama lihat kamu. Kamu udah berubah jadi anak yang solehah. Bianca sholat. Iya, Ma. Bianca udah tobat sekarang, Ma.
Kemarin itu aku jadi buronan, bikin hati aku tuh gusar, tau nggak? Aku nggak mau lagi kayak gitu, Mah. Aku takut dosa-dosa aku tuh nggak diampunin. Kita manusia nggak ada yang sempurna, Nak. Gak apa-apa. Tapi Mama terharu banget melihat kamu. Mama support kamu, Mama dukung kamu. Ma, Mama doain aku ya. Semoga dosa-dosa aku semuanya bisa diampuni sama Allah. Terus supaya aku nggak ngulangin lagi semua kejahatan-kejahatan yang pernah aku lakuin. Iya Bianca, Mama nggak pernah luput untuk mendoakan kamu. Selalu Mama doain kamu. Akhirnya dia berubah juga. Bianca, bagus akting kamu. Papa Herman percaya kalau kamu udah berubah menjadi anak yang baik, sayang. Ma, pokoknya Mama pastiin aja kita dapat semua hartanya. Jangan sampai enggak. Pasti. Semua hartanya Papa Herman harus menjadi milik kita, Bianca. Oke ya, Ma. Bye. Kamu jaga rumah ya. Mas nggak apa-apa kan jalan sendiri, jemput Bude sama Arjuna. Aku yang jaga di sini. Iya, nggak apa-apa. Yang sekarang ini. Ya, hati-hati ya Mas ya. Hati-hati Mas. Ya. Apaan lagi ini Jamilah? Akhirnya Karto kesini buat jemput bayi itu. Pusing ngurusin itu bayi. Sampai dicurigain mulu. Apa mendingan sekarang aku ambil bayi itu aja ya. Toh ini udah siang. Mereka nggak bakalan curiga lagi. Ngapain kamu ngeliatin saya? Mau nyari masalah lagi sama saya? Enggak. Saya nggak ngeliatin ibu kok. Tapi saya lagi ngeliatin malaikat maut di sekeliling rumahnya ibu. Emangnya kamu bisa ngeliat? Saya juga bisa ngeliat kali. Saya beneran loh. Semenjak saya kehilangan bayi saya, aduh, nggak tahu kenapa saya bisa ngeliat hal-hal yang aneh, Bu. Suka banget, Bu. Hal-hal yang gimana sih? Aneh kamu. Beneran, Bu. Saya nggak bohong, Bu. Ibu mau tahu nggak? Mereka bilang apa? Apa? Mereka bilang kalau ibu nggak taubat atas semua kejahatan ibu masuk neraka. Aisyah, kamu kurang ajar ya. Berani nyumpahin saya cepat mati dan masuk neraka. Enggak, saya nggak bercanda. Saya juga nggak ngedoain kok. Saya cuma ngomong. Astagfirullahaladzim. Sana pergi. Orang aja. Selin banget tuh orang. Dok, maaf, saya mau bawa pergi sekarang bayinya untuk ketemu ibunya. Terima kasih udah rawat cucu saya dengan baik. Ibunya masih di Jakarta nih? Iya, sebenarnya memang mau datang tapi nggak ada kendaraan. Jadi terpaksa saya yang disuruh ngantar ke sana. Tapi nih, kondisi bayinya nih lagi seperti ini. Nggak boleh sembarangan naik kendaraan umum.
Apalagi bayinya bayi prematur, lebih sensitif. Jadi jaganya juga harus ekstra hati-hati. Enggak apa-apa, sudah biasa kok. Sebaiknya jangan, Nek. Saya juga khawatir. Nanti takutnya kondisi bayinya jadi memburuk lagi. Sebaiknya kita yang nganter nih. Gimana dok? Iya, saya juga sekalian pengen ketemu sama ibunya bayi ini. Mati aku. Ngapain sih mereka malah mau nganter-nganter segala? Nggak usah, nanti ngerepotin. Enggak apa-apa kok, Nek. Kita justru senang. Ya, Mas ya? Aduh, gimana ini? Tapi kalau aku tolak, pasti mereka curiga. Ini Aduh, Ma. Ya, kasihan. Kita kasih maaf, Pak. Ini, Pak, saya Ngasih uang ke pengemis. Apa dia sudah berubah? Dia sudah taubat? Ya, halo, Pak Herman. Gini, saya mau tanya. Apa Bianca sudah berubah jadi baik? Apa? Pak Herman, ini pertanyaannya lucu deh. Berubah jadi baik gimana, Pak? Itu kelakuannya si Bianca itu masih sama aja kok. Gini, tadi saya lihat dia sholat, terus dia kasih uang sama pengemis. Jadi, saya berpikir dia sudah berubah jadi baik. Dia sudah tobat. Oh, OMG, Pak Herman. Nih, please ya Pak, dengerin omongan saya. Be careful. Jangan-jangan itu hanya akal-akalannya si Bianca. Karena dia ingin mengawini Pak Herman. Oke. Mama seneng Bianca. Kamu sekarang udah jadi anak yang berubah, baik. Iya, Ma. Mama doain aku terus ya, Ma. Semoga aku bisa kayak gini terus. Pasti cantik. Nyaman sekali aku memeluk anak ini. Seandainya dia anakku. Nek, ini tolong arahin jalannya ya. Iya dok, nanti saya arahin. Itu mukanya Aisyah. Kok ada fotonya di HP bapak ini? Aduh gawat. Jangan-jangan laki-laki ini kenal sama Aisyah. Atau jangan-jangan dia justru suaminya Aisyah. Makanya dia pasang foto Aisyah di HP-nya. Tapi kalau dia betul suami Aisyah, berarti dia itu ayah dari bayi itu. Astaga, gimana ini? Kenapa bisa kebetulan gini? Aduh, aku harus kabur. Sampai ketahuan bayi itu bukan cucuku, aku bisa celaka. Mumpung pas mobil jalannya rada gelap, aku loncat aja kali ya.
Nek, Nek. Nek. Mas Dimas, ayo kita cek. Gimana, Dok? Dede udah meninggal, Mas. Maaf Pak. Saya nggak sengaja, saya nggak lihat tadi. Maaf. Nggak apa-apa, Pak. Saya tahu bukan salah Bapak. Saya minta tolong telepon polisi ya, sekarang. Iya, Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Ada kecelakaan di dekat pertigaan Pasar Impreh, Pak. Iya, Pak. Aneh. Orang itu dari tadi parkir di sana. Kayaknya dia ngawasin aku. Apa mungkin dia memang ngikutin aku? Ngapain dia berhenti? Nungguin siapa dia? Apa jangan-jangan ini orang temennya Akbar yang ngerasa itu? Aku harus menghindar. Lagi mendatar. Sebelum rempong. Selamat siang, berita terkini. Telah terjadi kecelakaan seorang wanita Parubaya. Wanita tersebut meninggal dunia di tempat. Menurut saksi mata, wanita tersebut bernama Darsi. Menurut beberapa saksi mata, wanita tersebut melarikan diri di jalan. Bunda nggak mungkin. Bunda Darsi meninggal. Nggak mungkin. Bunda Darsi nggak mungkin. Ih, anak aku terus gimana? Nggak mungkin. Aku mohon Mas Kanto. Bunda, anak aku Bunda. Jamila. Ya, Mila. Allah, Mas Karto. Kamu kenapa nangis? Mas. Bude, Mas. Bude. Iya, kenapa dengan Bude? Bude Darsi meninggal, Mas. Ya ampun, kamu serius? Tunggu. Kamu tahu dari mana? Dia kecelakaan, Mas. Aku barusan nonton di TV, Mas. Bude. Terus Arjuna gimana? Udah, Mas. Kamu gak usah nyusul Bude lagi, Mas. Aku mau bicara sama kamu, Mas. Udah, kamu cepat pulang. Yaudah, aku berangkat ya. Sial, kemana dia? Cepet banget nyetirnya. Sial. Bercanda lagi. Arjuna, aku anakku. Jamila. Mas, Bude udah jadi korban kecelakaan, Mas. Tapi kayaknya nggak ada bayinya. Apa kita pulang kampung aja, Mas, cari anak kita, Mas? Mana mungkin bayinya sendirian? Mas, Arjuna itu kan mungkin aja dititipin sama tetangga di sana, Mas. Ayo, Mas, kita ke sana, Mas. Kita pulang ke kampung aja. Jamila, kamu tenang.
Kamu tahu nggak, masalah ini makin lama makin rumit dan makin berbahaya. Jamila, tadi ada cowok ngikutin aku. Tapi aku nggak tahu itu temannya Akbar apa bukan. Untung aja aku bisa menghindar. Siapa mas orangnya? Ya, mana aku tahu. Orang mukanya ketutupan helm. Tapi motornya bagus. Aku yakin dia itu orang kaya. Apa itu temennya Akbar yang kaya itu ya mas ya? Aku juga curiga seperti itu. Sekarang gini aja Mbak Jamila. Gini aja. Kita lupain masalah bayi itu. Kita nggak usah cari dia. Kamu lihat, Bude udah jadi korban. Nggak mau mas, nggak mau mas. Itu kan Bude korbannya karena kecelakaan mas, bukan karena bayi itu. Aku nggak mau mas. Aku pengen bayi itu jadi anak aku. Aku nggak mau mas, pokoknya aku ambil anak itu. Kita harus balik ke kampung mas, ayo. Jamila, kamu itu terlalu berlebihan. Nggak mau, nggak. Sejak aku sudah gendong dia, aku sudah merasakan dia anak aku, Mas. Aku gak mau kehilangan dia, Mas. Aku ingin membesarkan dia, Mas. Dia sudah jadi anak aku gak mau kehilangan dia. Ayo, Mas. Aku mohon kita susul ke sana, Mas. Kita temuin dokter di kampung itu, Mas. Ayolah, Mas. Aku mohon. Ya udah. Kita ke sana, cari dan temui dokter itu. Tapi sebelumnya, aku harus selidiki soal ini. Kita jangan gegabah. Jangan sampai malah kita ketahuan dan ketangkep karena soal bayi ini. Oke, kamu tenang. Tenang, ya. Dengan tenang, pikiran jernih, kita bisa bergerak. Darsi. Ya Allah, Darsi benar meninggal. Menurut beberapa saksi mata, wanita tersebut menjatuhkan diri ke jalan hingga tertabrak mobil. Tapi kenapa bisa di sana? Aisyah. Mas gimana Mas? Ya tadi gue ngikutin suaminya Bu Jamilah. Tapi gue kehilangan jejaknya. Kayaknya dia tahu kalau gue ikutin. Mas lihat deh Mas. Itu Mas, ini Darsi. Dia kecelakaan dan meninggal di tempat Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, makanya dari awal tuh aku udah curiga sama Darsi. Aku yakin Mas, dia pasti kerja sama deh sama Bu Jamila sama Pak Karto. Bisa jadi Aisyah. Kalau dilihat dari lokasi kecelakaan kan jauh dari sini. Dia ngapain di sana? Aku nggak tahu Mas. Mas Setia, tolong anterin aku ke kantor polisi Mas. Lo mau ngapain ke sana? Orangnya udah nggak ada. Ya aku mau cek aja di sana. Apa pas waktu Darsi meninggal, dia bawa bayi atau enggak anak aku? Aku mau cek Mas, karena di berita cuma Darsi aja yang meninggal. Iya, tapi kan... Mas, kalau misalnya Mas nggak mau nganterin nggak apa-apa, aku sendiri aja ya. Aisyah, lo kebiasaan deh apa-apa sendiri. Udah sini, gue anterin, ayo. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mohon maaf ya. Tolong clearkan area ini. Kami akan melakukan pemasangan polis lain dan melakukan pemeriksaan terhadap korban. Pak, saya mau nanya, perihal kecelakaan atas nama Darsi. Ibu siapa? Saudaranya? Bukan Pak, tapi dia udah ambil anak saya dan ditukar sama bayi lain. Bapak ngeliat ada bayi nggak di sana Pak? Kami tidak menemukan bayi di sana, Bu. Nggak mungkin Pak, nenek itu udah ambil anak saya yakin banget anak saya sama dia. Masa iya nggak ada anak saya di sana Pak? Maaf Bu, menurut informasi yang saya dapat, korbannya hanya satu dan tidak ada bayi di sana. Pak, enggak. Coba Bapak
Begini sekali lagi Pak, mungkin di sekitaran sana Pak, mungkin ada anak saya Pak. Saya yakin anak saya ada di sana Pak, saya takut anak saya kenapa-napa Pak. Aisyah, Pak polisinya bilang kita nggak punya bukti dan gak ada bayi di sana. Mas, tapi aku yakin banget Mas, feeling aku tuh kuat banget Mas, aku ibunya, aku yakin banget anak aku ada di sana. Kami akan tidak lanjuti laporan Ibu kalau ada bukti. Tapi kalau tidak, silakan Ibu pergi. Pak, saya yakin anak saya ada sama dia, Pak. Darsi, Jamila sama suaminya yang namanya Karto itu tuh komplotan, Pak. Mereka yang ambil bayi saya, Pak, anak saya, Pak. Mereka tukar. Saya minta sekali lagi, Ibu pergi dari sini. Enggak, saya nggak mau pergi dari sini. Sebelum Bapak tulis laporan saya. Aisyah, kita pulang sekarang dan kita cari buktinya ya. Enggak, Mas, aku nggak mau pulang, Mas. Enggak, kita nggak bisa nuduh sembarangan. Mas. Udah, kita pulang. Mas, aku nggak mau pulang, Mas. Tunggu dulu, Maaf Mas. ya. Mas, aku nggak mau, Pak. Aisyah. Lepasin, Mas. Aisyah, kita pulang ya. Enggak. Kita pulang. Awas, jangan pegang. Aisyah. Pegang. Mas bilang mau bantuin aku. Mas bilang Mas percaya sama aku, tapi apa buktinya? Mas gak percaya sama sekali tadi di dalam. Aisyah, gue percaya sama lo Aisyah. Gue selalu percaya sama lo. Tapi mereka tuh butuh bukti. Yaudah kalau Mas emang gak mau bantu, yaudah gak apa-apa. Aku bisa cek anak aku sendiri. Aisyah, tunggu. Lo kedinginan. Pakein.